Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Untuk hari ini kita akan berbicara lebih banyak terkait dengan tanggap bencana begitu ya. Kira-kira apa saja yang memang harus diperhatikan dalam upaya untuk selalu tanggap terkait dengan kemungkinan ataupun potensi-potensi bencana yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satunya kita akan membahas terkait dengan tata ruang dan bangunan aman bencana. Nanti kita akan membahas ini pendengar, saya tidak sendiri, tentunya sudah hadir kedua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Bapak Kadis PUTR Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Adipta Eka Putra STMM. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu Mbak Rika, Om Swastiastu Sematon Sami Ring Buleleng. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir Pak untuk pagi ini, bertemu lagi tentunya kita. Dan kalau berbicara bencana tidak lengkap rasanya tidak bersama dengan Bapak yang satu ini ya. Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP. Om Swastiastu Pak Aryadi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Rizka, dan Om Swastiastu kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Iya, sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir tentunya di RRI Singaraja. Di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk menyapa dan memberikan materi-materi yang bermanfaat juga untuk tanggap bencana. Nah, kali ini saya mau langsung saja ke Pak Adipta, tapi sebelum itu kita akan ingatkan juga untuk penelpon juga bisa ikut beratensi ya untuk pendengar, pemirsa RRI Singaraja Official dimanapun berada, bisa bertanya kemudian beratensi di 0362246644 atau di via WhatsApp di 081139999790, bisa mengirimkan pesan dan juga bisa mengirimkan atau melalui WhatsApp call juga bisa. Nanti kita akan langsung sapa melalui WhatsApp call di 0811399790 ataupun juga bisa menyematkan komentar di YouTube RRI Singaraja di RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda tentunya pendengar hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Baik, Pak Kadis PUTR sudah hadir, Pak Adipta Nike. Kalau berbicara tentang tata ruang yang aman bencana, kalau di negara-negara maju kita sudah tidak asing lagi ya. Kita sudah mendengar di Jepang misalnya ada bangunan yang tahan tsunami, tahan gempa dan lain-lain begitu ya. Kalau untuk sebenarnya cari idealnya untuk tata ruang yang aman bencana itu yang seperti apa sih Pak Kadis? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat pagi pemirsa RRI semua di manapun berada. Ini mohon izin kami bersama Pak Kepala BPBD hadir hari ini dalam rangka mungkin share informasi, memberikan edukasi buat masyarakat. Dan informasi ini penting. Jadi kita di Buleleng, kalau kita ngomong ruang itu kan Bali satu kesatuan. Buleleng juga ruangnya terbatas. Jadi kita ada 9 kecamatan dengan panjang pantai kurang lebih 157 km. Ya. Di mana populasi terus meningkat. Penting ini. Kita dengan penduduk paling banyak di Pulau Bali memberikan kontribusi besar buat dinamika aktivitas. Aktivitas masyarakat tidak terbatas. Ya. Jadi setiap hari bertumbuh, berkembang terus. Bukan cuma manusia, aktivitas ada tumbuhan, ternak juga perlu tempat juga seperti itu disiapkan. Semua perlu ruang yang cukup untuk aktivitas mereka. Ya. Ada bangkitan transportasi antar kawasan misalnya. Dari tempat kerja, setiap pagi kita bekerja, anak-anak sekolah bolak-balik seperti itu. Itu perlu dirancang, diatur lewat apa? Lewat RT RW kita. Nah, Pulau Bali punya RT RW Provinsi Pulau Bali. Yeah. Kita di Buleleng punya RT RW Kabupaten Buleleng. Ini harus sinergis, harmonis dan saling melengkapi. Yeah. Nah, kita di Buleleng sebagai informasi, kita ada RT RW yang baru ini. Yeah. Jadi
kita punya RT RW nomor 4 tahun 2024. Jadi kita prediksi dari tahun 2024 sampai dengan 2044. Kita antisipasi semua aktivitas, semua kegiatan, semua kemungkinan yang akan terjadi dalam periode 20 tahun itu. Ya. Nah ini penting. Sekaligus kami juga asosiasi buat masyarakat. Kita sudah punya perda terbaru ini yang mudah-mudahan bisa up to date terhadap perkembangan masyarakat. Nah, kita di Buleleng memang jika dihubungkan dengan bencana, jadi Astungkari sudah kita akomodasi di tata ruang kita. Ya. Kita petakan mana wilayah yang memang potensi bencana. Bencana itu banyak, seperti misalnya ada gempa bumi, ada bencana likuifasi, tanah longsor, kebakaran. Ini yang paling sering sekarang terjadi. Di musim kemarau ini sangat riskan terhadap potensi kebakaran. Dan juga bencana lainnya seperti tsunami. Mungkin yang paling heboh kemarin kan megatrust itu. Megatrust memang fenomena global sebenarnya, yang mungkin baru diungkap oleh para ahli. Sebenarnya ada fenomena alam yang sudah dari dulu sebenarnya. Cuman mungkin viral heboh karena diungkap dengan bahasa yang agak berat. Sehingga masyarakat jadi agak seperti ketakutan. Tapi semua kan tergantung yang di atas juga. Namun, nah ini penting kita sebagai kami dan perwakilan pemerintah juga wajib mengamankan, membuat skenario seminimal mungkin dampak yang timbul lewat tata ruang kita ini. Seperti itu. Tata ruang kita mengakomodir di mana kawasan yang boleh dibangun, di mana kawasan yang terbatas dibangun, di mana kawasan yang dilarang dibangun. Nah ini penting. Buleleng dan topografi negara gunungnya ini, jadi kita unik sekali sangat di Buleleng ini. Dari atas, dari selatan ke utara ini mungkin cuma sejam jaraknya, tapi kondisi konturnya lumayan terjal. Ini bukan tantangan, tapi peluang juga ketika kita bisa mengoptimalkan pola pembangunan kita. Gimana caranya adalah kita amankan daerah hulu, di mana daerah-daerah yang emang potensi bencana, kita buat seminimal mungkin pembangunannya. Misalnya di daerah Kecamatan Sukasade, kita atur dengan pada saat masyarakat akan melakukan investasi di sana, boleh berinvestasi, tetapi dengan kondisi minimal. Plus juga dengan desain yang kita kawal. Nanti regulasinya kan lewat proses izin bangunan, lewat proses material yang dipakai, lewat desain yang ada. Nah seperti itu secara legal kita bisa kendalikan dalam rangka mengurangi dampak-dampak bencana. Termasuk juga dari jenis rumahnya, jenis bangunannya, koefisien dasar bangunan, sempadan antar bangunan. Nah, ini penting. Jangan sampai nanti ketika terjadi kebakaran, bangunan A mepet dengan bangunan B, ini merembet. Perlu ada sempadan pengaman antar bangunan yang menghambat misalnya laju gerak api ke tetangga sebelahnya. Nah lewat PBG namanya, persetujuan bangunan gedung ini kita kawal semua bangunan yang ada agar dapat mengantisipasi bencana yang ada. Terkait dengan masalah bangunan yang aman terhadap bencana, nah, kami di PU ada klinik, klinik gratis. Kita bisa mengedukasi, mengkonsultasi setiap masyarakat yang ingin membuat bangunan. Tidak perlu mahal juga sebenarnya. Jadi bangunan yang aman bukan harus dia mahal, bukan harus dari bahan yang bagus sekali. Kita secara tradisional juga punya desain yang bagus untuk bangunan. Dari bambu, dari kayu, ada jalur evakuasinya, dan juga lokasinya ini penting. Lokasi bangunan juga harus di tempat yang tepat, karena ketika terjadi suatu bencana, misalnya gempa bumi, mereka bisa secara cepat melakukan penyelamatan. Plus juga kita juga pakai teknologi juga sama IPTEK. Jadi kita cek struktur tanahnya juga dari atas sampai bawah, ada nggak sesar di bawahnya. Seperti apa kondisi struktur perut bumi seperti apa. Contoh kejadian misalnya dulu kan ada gempa bumi di Serit misalnya. Nah itu di bawahnya memang kondisinya ada sesar sampai di Grogak. Nah harapan kita adalah di lokasi itu jangan dibangun bangunan yang masif seperti itu. Boleh dibangun tapi terbatas dia, seperti itu. Diatur lewat KDB, koefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan. Syukurnya di Bali kita kan ada regulasi tidak boleh membangun lebih dari 15 meter. Nah ini penting. Sehingga di Bali nggak ada bangunan yang sangat masif sekali. Beda dengan provinsi lain yang mungkin dari sisi vertikal horizontal maksimal mereka. Namun ke depan memang kita perlu antisipasi juga. Karena Bali kan kecil ini. Yeah. Ke depan pasti akan tumbuh. Bali sekarang mungkin penduduknya sekitar hampir 24 juta. Ke depan ketika masuk ke posisi 5-6 juta harus dikaji lagi pola ruangnya seperti itu. Oke, Yeah. baik, berarti memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa memberikan tata ruang yang ideal untuk kategori tanggap bencana begitu ya Pak Kadis Betul, ya. betul. Dan Buleleng sendiri sudah memiliki itu Betul RT sekali, RW untuk di ya. Kabupaten Buleleng. Tapi bagaimana kemudian mengawasi ini agar semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tanggap bencana begitu ya Pak Kadis. Ya, betul Nah, sekali. saya mau ke Pak Aryadi. Pak Aryadi, kalau melihat berbagai unsur yang ada, begitu banyak faktor-faktor yang bisa dikaitkan dengan tata ruang yang tanggap bencana atau aman bencana begitu. Kalau untuk dari BPBD sendiri, bagaimana kemudian merumuskan suatu tata ruang ini bisa dikatakan itu aman terhadap potensi-potensi bencana yang ada di Kabupaten Buleleng? Oke. Terima kasih Mbak Rizka, sesuai dengan topik hari ini ya, tata bangunan dan tata ruang dan bangunan yang aman bencana ya. Kita di Buleleng ya, terkait dengan bencana ini sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana. Nah, berdasarkan kajian risiko bencana kita di Buleleng ada 9 potensi bencana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis PU, ada banjir, gempa, tsunami, likuifaksi dan yang lainnya kan. Nah, dengan kita sudah mempunyai KRB ini, artinya kita sudah mengetahui potensi bencana yang ada di Buleleng. Nah, ini kita di Buleleng juga sudah merancang suatu rencana penanggulangan bencana, RPB-nya, rencana penanggulangan bencana. Nah, RPB inilah dan KRB ini diadopsi dalam penyusunan baik RPJMD maupun dalam penyusunan Perda RT/RW. Hanya Perda RT/RW ini memperhatikan kajian risiko bencana. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, daerah mana yang boleh membangun bangunan dengan koefisien bangunan seperti tadi. Termasuk juga kita di Buleleng, di Buleleng terkait dengan bencana ini, kita lebih mendorong ke kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan bencana yaitu mitigasi bencananya. Mitigasi bencana ini bagaimana kita mengurangi resiko bencana apabila terjadi bencana. Nah, itu tugas kita bersama, bagaimana memberikan informasi, memberikan sosialisasi, edukasi. Nah, itu yang terkait dengan mitigasi non strukturalnya, non fisik. Nah, sedangkan mitigasi struktural atau mitigasi fisiknya ini banyak berhubungan dengan ke-PU-an, terutama terkait dengan bangunan. Pak Hadi sudah menjelaskan terkait dengan bangunan bagaimana saya yang aman bencana. Nah, secara teknisnya di ke-PU-an yang lebih mempunyai kewenangan itu untuk membuat suatu regulasi ya untuk mengatur bangunan baik melalui PBG dan yang lainnya. Terus mengatur ruang, tata ruangnya. Nah, ini juga sangat penting sekali kebencanaan ini dengan ruang. Seperti contoh bagaimana kita memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat apabila membangun di daerah yang berbukit atau di daerah yang pinggir jurang, nah, supaya lebih dibuatkan kajian, artinya kajian yang aman bencana. Nah, ini harapan kita sehingga masyarakat nyaman dalam beraktivitas, sehingga kita tidak was-was kan gitu. Karena sering terjadi masyarakat itu tidak koordinasi, tidak mengurus perizinan terlebih dahulu, ujung-ujungnya sudah membangun di pinggir jurang. Setelah itu terjadi longsor, melapor ke pemerintah. Nah, ini yang harus sekarang kita awali lah. Ayo kalau sebelum membangun, apabila di daerah yang tidak sesuai tata ruang harus dikoordinasikan, dibuatkan kajian apa ini boleh atau tidak, sehingga tidak sia-sia nanti dalam membangun. Apalagi kita Buleleng potensi bencananya banyak. Seperti contoh gempa bumi lah yang sering terjadi, yang mengakibatkan korban jiwa. Karena gempa bumi ini yang yang menyebabkan korban jiwa kan bukan gempa buminya, tetapi kan dampak dari gempa bumi kan bisa bangunannya roboh, atau ada jembatan yang putus,
atau juga ada benda-benda yang ada di dalam rumah yang jatuh. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga apabila terjadi gempa bumi ini, bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan juga harus waspada, karena gempa bumi juga berpotensi menimbulkan longsor. Seperti contoh kemarin di tahun 2022 yang waktu gempa Karangasem terjadi gempa yang di Kintemani yang longsor, yang ada korban jiwa, kan sudah ada meninggal di sana. Nah, ini harus waspada lah masyarakat, karena khususnya untuk gempa bumi ini bencananya tidak bisa diprediksi gitu kan. Ini tetapi kita harus tetap siaga dan waspada. Nah, inilah kita harus bekerja sama, pemerintah memberikan regulasi, masyarakat juga harus memahami. Kalau tidak paham, ya kita harus berkoordinasi gitu, sehingga tatanan ruangan kita, tatanan bangunan kita di Buleleng aman bencana seperti itu. Baik, ini kemudian menjadi menarik Pak Kadis ya, karena memang aturannya sudah ada, regulasinya sudah ada, kemudian tadi tindak lanjut dari BPBD juga sudah ada begitu. Tapi sejauh ini kendala-kendala apa saja sih Pak yang dicatat terkait dengan pengaturan tata ruang ini yang agar aman bencana yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat secara langsung? Nah, ini menarik sekali. Jadi betul sekali Mbak Rizka. Jadi kami sering bersama OPD lain melakukan turun ke bawah. Jadi mengecek kondisi bangunan masyarakat. Yang paling sering dilanggar adalah masalah sempadan ini. Baik itu sempadan pantai, sempadan jalan, sempadan jurang, sempadan danau, dan juga pengelolaan mata air. Ini penting. Mata air sumber air kita sekarang posisinya banyak berkurang karena ada alih fungsi lahan. Jadi hutan di selatan itu banyak berubah menjadi hutan produksi, sehingga daya resap air menjadi minimal. Dampaknya mata air berkurang di bawah. Seharusnya kondisi mata air itu kita amankan dengan radius 100 meter. Jangan ada bangunan radius 100 meter di sekitar mata air itu, sehingga terjaga kelestariannya. Termasuk juga yang paling banyak adalah sempadan jalan. Jadi terutama jalan-jalan protokol ini di Buleleng, kita harus akui bahwa banyak terjadi pelanggaran sempadan jalan oleh masyarakat ketika mereka membangun. Kenapa ini penting? Karena ketika jalan ini banyak aktivitas, misalnya ada toko baru, ada gerai-gerai baru, ada kan banyak sekarang nih di Ahmad Yani, pasti menimbulkan dampak kemacetan. Parkirnya nggak mampu menampung aktivitas itu, merembet di tempat lain, macet, masyarakat komplain. Kembali pemerintah disalahkan. Ini penting. Suatu aktivitas harus mampu menampung dinamika dari itu sendiri dengan menyiapkan sarana parkir yang cukup, atau antisipasi ketika ada event-event tertentu diatur, disiapkan agar lalinya lancar di sana. Nah, seperti itu misalnya. Yang kedua terkait dengan sempadan jurang. Sekarang ada fenomena di masyarakat, di dunia sosial, media sosial juga banyak membangun suatu bangunan dengan view yang bagus. Emang itu yang laris. Nah, kita sebenarnya juga nggak kaku. Jadi bisa dibangun di bibir jurang, tetapi dengan kondisi struktur bangunan yang aman dari bencana. Artinya apa? Dirancang, didesain oleh profesional. Yang kedua, struktur pondasi juga harus kuat, menancap ke dasar bumi. Dicek dulu kondisi tanahnya. Pondasi apa yang bagus sana untuk diterapkan di sana. Ada banyak pilihan sebenarnya. Nah, ini penting. Ini kadang diabaikan oleh masyarakat. Jadi mereka membangun dengan tanpa perencanaan yang bagus, tanpa mengecek kondisi di sana, sejarah kegempaan di sana seperti apa, kondisi struktur tanah juga seperti apa. Nah, ini ya ketika ada bencana sedikit, misalnya ada gempa, patah kolom dan strukturnya, yang rugi masyarakat nanti. Ketika ada korban jiwa dan sebagainya. Di sanalah perlu namanya persetujuan bangunan gedung. Nah, kami di PU juga tidak sendiri, jadi kita melibatkan ahli-ahli kita dari teman-teman dari Udayana, ada ahli struktur, ahli mekanikal untuk kondisi bangunan kelistrikannya, plumbingnya dan sebagainya. Kita menjadi satu, membentuk tim profesi ahli di sana yang memberikan advice terhadap perencanaan bangunan yang ada, baik villa ataupun sebagainya.
Contoh aja sekarang kan ramai di Kintamani, view Gunung Batur, di Ubud kan banyak. Sepanjang jalan ya. Jadi malah itu yang mahal. Di bibir sungai. Kita pun banyak di Buleleng sebenarnya. Mulai banyak di daerah atas Wonogiri dan sebagainya dengan view yang bagus. Sekarang ada Tower Turiepade. Dan ini menarik buat masyarakat. Jadi namun untuk Buleleng kita udah antisipasi sebenarnya. Kita antisipasi tegas dari dulu Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak PJ Bupati, Pak Sekda juga selalu mengarahkan untuk daerah hulu di atas daerah resapan kita harus dikawal dengan baik. Cuman boleh dibangun 10% dari lahan mereka. 90% untuk pengamanan lingkungan sekitar. Jangan sampai terulang kasus-kasus di daerah puncak di Jawa Barat misalnya. Jadi sering banjir di Bogor dan sebagainya. Turun ke Jabodetabek seperti itu misalnya. Jadi Buleleng harus dirancang ke depan sustain, berlanjut lestari ke depan. Jangan sampai nanti ketika banyak aktivitas di daerah hulu, daerah hilir menjadi korban. Seperti itu. Diantisipasi dari sekarang udah kita antisipasi sehingga ke depan safety-nya makin tinggi seperti itu. Iya. Ini memang kalau sudah ada banyak kepentingan yang ada dalam satu proyek itu kayaknya memang beberapa hal dikesampingkan begitu ya Pak Kadis ya. Betul, termasuk juga untuk misalnya tempat usaha yang dicari oleh masyarakat, sampai-sampai harus mengesampingkan beberapa hal yang harus perhatikan untuk aman terhadap bencana ini. Betul. Baik, dari beberapa hal yang sudah disampaikan dari Pak Kadis, kemudian Pak Kalaksa, pendengar, kami undang atensi Anda untuk bisa ikut bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp di 081 139999790. Dan juga bisa ikut menyematkan komennya di RRI Singaraja Official. Menurut Anda bagaimana pendengar ya? Mungkin di sekitar lingkungan Anda ada juga nih beberapa hal yang memang perlu diperhatikan atau perlu dikoreksi juga terkait dengan tata ruang yang ada di daerah Anda ya. Misalnya bangunan rumah penduduk ataupun bangunan-bangunan lain yang bisa Anda lihat begitu ya. Ataupun tata ruang di daerah Anda yang mungkin menurut Anda kira-kira ini aman atau tidak terhadap bencana, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Kadis PUTR hadir langsung di studio kami dan juga Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng ya. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih berbicara terkait dengan tata ruang dan bangunan aman bencana. Tetaplah bersama kami sebelum nanti kita lanjut lagi ya Pak Kadis ya dan juga Pak Kalaksa. Kita akan dengarkan dulu beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey, sama kembali. Lingang makin sarap sami. Bebas dan depan balik. Memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Sebelum terjadi gempa bumi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kunci utama adalah mengenali apa yang disebut gempa bumi. Pastikan harus struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu lift serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat yang paling aman untuk berlindung. Belajar menggunakan P3K. Belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Catat nomor telepon penting
yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan Anda tinggal, perabotan, lemari kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding, dipaku, diikat untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah, agar terhindar dari kebakaran. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila tidak sedang digunakan. Penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Atur benda yang berat sedapat mungkin berada di bagian bawah. Cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi. Misalnya lampu dan lain-lain. Alat yang selalu ada di setiap tempat, kotak P3K, senter atau lampu, baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah beratensi. Tentunya nanti kami akan mencoba membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Namun sebelum itu kami juga mengajak Anda untuk ikut bergabung di 24644 masih bersama dengan kedua narasumber kita dari Bapak Kadis PUTR Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng. Kita sapa pendengar pertama kita di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Kadis PU Kabupaten Buleleng, Bapak Ketua Dipu dan Bapak Aryadi Kadis non bencana alam. Iya. Umugi Rayu Rajo. Dengan Bapak siapa ini sebelumnya, Pak? Anggas. Dengan Pak Anggas. Silakan Pak Anggas. Ya, ini sangat menarik karena ini juga harus diketahui oleh masyarakat, terutama yang ada di pegunungan ya. Jadi sekarang ini kan regulasi sudah sedang sama Pemprov Buleleng melalui Dinas PU mengenai bangunan yang di bawah negeri, terutama itu sudah ada yang mengatur di Perda mungkin ya, bahwa pemilik tanah atau mungkin investor itu yang membeli tanah atau mungkin yang punya lahan di sana 1 hektar itu hanya bisa dimanfaatkan 20% atau 10% itu. Karena di sana kan keadaan tanahnya kan agak yang sedikit gembur gitu. Jadi untuk menjaga hal tidak diinginkan. Jangan di berpandangan beda dengan yang lain. Kira nanti belah sebelah kemudian tidak boleh. Izin kan tidak diberikan kepada instansi terkait. Yeah. Karena ini perlu dijabarkan. Jangan-jangan nanti dibawa nanti kerana ke politik sekarang itu tidak ada hubungan. Itu regulasi itu diatur dari dulu di tata ruang. Nah maka dari itu ya tidak kena fitnah teman-teman saya di Kadis ini kepada para pengembang apapun, karena sekarang orang Rusia banyak sekali yang investasi di Wonogiri. Nah ini perlu lokal bui di sana harus paham tentang regulasi ini, jangan sampai nanti melabrak daripada aturan yang di Pemprov Buleleng. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga saya lihat di sana salah satu bangunan yang besar itu yang salah satu itu yang perlu dicontoh ya, salah satu dia kemudian itu sampai membeli lahan dari hutan dibuat dulu gitu, hutan dibuat dulu baru jadi sebelum dan bikin hutan itu tahun, jadi udah besar hutannya baru bangun dan regulasinya diikuti itu walaupun bisa tidak dilanggar. Nah ini perlu dicontoh dengan yang lainnya juga sehingga tidak ada terkesan bahwa ada misalnya tidak senang atau kurang suka gitu. Yang kedua, ini mengenai masalah tentang alam. Yeah. Ini pertama kita harus paham juga tentang apa itu. Satu, pertama dia mau buang sampah, dia sembarangan gitu. Ya, jadi yang nantinya itu yang terkait yang kena itu nanti apa? Tersumat gorong-gorongnya nanti yang disalahkan PU, disalahkan itu. Lalu masyarakat ini dicam. Nah, kita buang sampah. Kadang-kadang ini kan harus upacara besar yang itu ya. Itu tidak dipungut sekalian. Itu yang menyebabkan juga
bertabrakan juga banyak sekali yang kejadian-kejadian di jalan raya. Yang Ya, baik. Pak Anggas? mudah-mudahan nanti ini ke depan pohon-pohon yang besar-besar itu mungkin segera dipangkas mungkin melalui DLH dan sampai nanti. Ya. Terima kasih, Om. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Anggas sudah ikut bergabung ya. Ini terkait juga tentang kebersihan juga ya, kemudian juga untuk pohon-pohon besar dan beberapa tata ruang yang ada di jalan raya begitu. Nanti kita akan tanggapi bagaimana tanggapan dari Pak Kadis PUTR dan juga Pak Kalaksa BPBD. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, Dek Rizka, langsung menuju Bapak Kadis. Kedua-duanya ya. Om Swastiastu. Ya. Ya, saya. Silakan Pak Gus. Saya dari Mayong, Bapak. Apresiasi betul pada pemerintah daerah. Dan saya bangga cintai termasuk jajarannya khususnya Bapak bagian Arsur ini sudah dikerjakan jembatan yang ada di Mayong, Bapak. Luar biasa, Bapak. Ini sangat membanggakan bagi masyarakat Mayong untuk melewati ini. Tapi saya belum dapat turun ke bawah, Bapak. Tapi informasi dari keluarga saya, Banjaran saya ini banget arsiteknya bagus ya. Saya bangga, Bapak. Mudah-mudahan cepat selesai ini. Kira dengar katanya bulan Desember katanya selesai, Bapak. Ya. Itu ya, tidak tahu nih bulan Desember apa awal tahun 2025. Tapi sayang sekali, Bapak. Saya memakai transport ojek karena kemari berputar ke Bestale, Bapak. Putar. Jadi masyarakat yang berbelanja ke desa itu berputar jauh, kos biaya ongkos ojeknya naik 2 kali lipat. Yang dulu 10 sekarang jadi 20.000 sampai 25.000. Tapi tidak apa-apa, Bapak. Ya mudah-mudahan cepat selesai akan menjadi normal. Itu yang pertama. Kedua, terakhir saya menyampaikan sama Bapak Kadis zaman Bapak khusus dalam bencana alam ini sekarang sudah mulai pengungsi hujan. Ya saya harapkan semua kita harus waspada dan apapun situasi kondisi alam tidak tahu bisa dibaca sulit sekali. Mudah-mudahan aman. Ya aman, mudah-mudahan cepat waspada. Tetap bersama BMKG dan dari desa-desa ada tugas-tugas yang khusus dalam hal masalah-masalah kebencanaan. Mudah-mudahan kita aman saja, Bapak. Terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai bisa untuk membangun ladang yang saya banggakan. Om Santi Om Rahayu. Baik, terima kasih untuk Pak Gus Maung di Mayong ya, sudah ikut bergabung juga. Dan di 24644 satu penelpon terakhir sebelum nanti kita tanggapi. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Sutaye ya. Ya, silakan Pak Su. Ya, itu yang sedikit pertanyaan ini. Saya tertarik ini dengan mungkin ya di wilayah-wilayah yang dianggap rawan ataupun yang tidak layak untuk dia membangun gitu. Nah, mungkin yang perlu bertanya ya. Dulu kira-kira beberapa tahun yang lalu kita juga dulu pernah longsor ya. Cukup besar tuh sampai melanda mungkin kebun-kebun, bersyukur tidak ada korban jiwa ya. Nah sampai yang juga ikut bersama dengan petugas-petugas dari kabupaten mengatakan bahwa di sekitarnya itu melihat terdapat bukitan itu yang memang tempatnya yang sedikit agak mungkin itu ya kalau menurut yang juga rawan. Ya itu mengatakan bahwa di wilayah ini itu adalah termasuk ya rawan bencana itu, ya tidak boleh itu ya untuk dibangun itu ya. Ternyata itu ya masyarakat itu kalau ada yang menjual tanah di sekitar sana yang ya dinilai itu rawan bencana itu, dia itu kok berlomba-lomba membeli sampai cepat habis dan juga harganya mahal itu ya, dibeli juga. Malahan sampai ada itu yang baru-baru ini
ya tamu membangun villa ataupun hotel yang cukup ya, artinya megah di perbukitan yang ya tempatnya agak tinggi itu ya. Sampai di sana ada juga kolam itu ya. Nah ini saya tidak habis pikir mengapa dia berani itu sampai dia membangun di sana itu. Apakah dia sudah dapat izin, sudah ada hasil ya penelitian di sana itu aman. Nah ini yang sering yang berpikir, walaupun maaf ya, yang sering juga mengikuti perkembangan informasi tentang hal itu, tapi saya juga kadang-kadang juga lain cara berpikir ya. Karena masyarakat di sana itu dia itu lebih yakin itu bahwa bencana itu dia lebih percaya kepada yang di atas itu. Ini yang mungkin kita menjadi agak sedikit ya, jadi logika saya itu menjadi lain ini lagi ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Itu bagaimana penjelasan Bapak ya. Apakah kita masyarakat yang seperti itu yang lebih yakin itu bahwa bencana itu adalah tergantung kepada yang di atas. Terima kasih, mohon maaf bila apa yang disampaikan ini mungkin kurang berkenaan. Om Santi Sandi, Om Rahayu. Baik. Terima kasih Pak Sutaye, Pak Anggas, dan juga Pak Gus Maong yang sudah ikut bergabung di 24644. Untuk Anda yang lain pendengar yang ingin bergabung, nanti kita akan buka lagi di 24644. Kita akan tanggapi dulu ketiga penelpon kita. Ada Pak Anggas yang juga tadi menyoroti terkait dengan kondisi lingkungan. Kemudian ada pohon-pohon besar yang menyebabkan bahaya juga begitu ya untuk tata ruang di sekitar jalan raya, jalan protokol begitu. Kemudian ada Pak Gus Maong yang mengapresiasi berbagai proyek yang dilakukan untuk memudahkan kepentingan masyarakat di daerah Mayong dan juga sekitarnya. Dan ada Pak Sutaye. Nah ini yang kemudian menarik gitu ya, bagaimana tempat-tempat yang rawan terkait dengan bencana itu jika dijual malah harga jualnya tinggi dan peminatnya banyak begitu. Nah ini kenapa bisa seperti itu begitu ya. Silakan mungkin Pak Kadis bisa ditanggapi dulu sebelum nanti ke Pak Kalaksa BPBD. Silakan Pak Kadis. Baik, Mbak Rizka, terima kasih. Yang pertama kita apresiasi nih Pak Anggas, Pak Gus Maong di Mayong, Pak Sutaye. Yang pertama Pak Anggas, ini beliau nih aktif sekali Pak Anggas ini, pemerhati lingkungan. Nah, terima kasih Pak Anggas melakukan saran dan masukan buat kami. Yang pertama di Wonogiri betul, jadi Wonogiri dan sekitarnya Kecamatan Sukosade. Jadi kita sudah desain RDTR-nya, rencana detail tata ruang Kecamatan Sukosade. Jadi kenapa di Sukosade itu kita kebut sekali? Karena itu bukan kawasan hulu kita. Di sana ada 2 danau yang harus kita amankan, sumber air Bali, paru-paru Bali di sana, sumber oksigen buat Bali di sana, banyak tempat-tempat spiritual yang harus kita juga amankan di sana. Dan yang paling penting adalah menyangga jangan sampai terjadi bahaya longsor di atas seperti itu. Kita atur lewat rencana detail tata ruang Kecamatan Sukosade. Yang paling penting adalah di sana sangat dibatasi pembangunan. Jadi masyarakat ketika mau investasi, ketika mencari izin, pasti akan kita filter dengan ketat di sana. Hanya boleh membangun 10% dari luas lahan mereka. 10% ini luar biasa ini. Misalnya mereka punya lahan 10 are misalnya, cuma 1% yang bisa dibangun. Tetapi nanti kami di PU membantu desainnya juga, konsultasi desain di kita. Bagaimana desain bangunan yang hanya 10% tapi cukup untuk aktivitas masyarakat juga. Ada rekayasa teknisnya seperti itu. Dan aman dari kondisi bencana. Tahan dia cuaca dan sebagainya seperti itu. Jadi kita harus pertahankan daerah hulu kita itu dengan menjaga koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien tapak bangunan, dan koefisien dasar hijau. Nah, ini penting. 4 ini yang kita jaga dari setiap bangunan yang ada. Yang kedua terkait dengan banyak investor Rusia, betul sekali. Ini kejadian di masyarakat. Mereka berbondong-bondong membeli lahan di daerah atas, daerah Gesing, daerah Munduk dengan jumlah yang banyak juga. Ini antisipasi. Memang secara regulasi mereka ada peluang untuk itu. Di sisi lain juga masyarakat kadang-kadang hukum pasar berlaku. Ada penjual dan pembeli dengan harga tertentu. Ada kebutuhan, ada BUC, istilahnya seperti itu kan. Kadang-kadang ini yang susah kita juga. Jadilah transaksi. Contohnya di Gianyar, Kampung Rusia, kan luar biasa. Mereka sudah mendominasi semua di sana.
semua aktivitas dilakukan dengan seperti di negara mereka seperti itu. Rawan terhadap kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, ini kita harus awasi ke depan jangan sampai muncul hal-hal negatif di balik investasi itu. Kemudian sampah sebenarnya betul. Jadi kita bersama teman-teman terkait, kalau kami di PU setiap hari dapat hasil 4 truk sampah plastik. Tiap hari loh ini bekerja. 4 truk ya Pak Iya, ya? tiap hari. Satu truknya berapa ton itu Pak? Satu truk sekitar hampir 5 ton. Oke. Jadi yang paling rawan itu paling banyak daerah Sambangan ini. Sampai Pati Sraga. Penduduknya padat, tapi buang sampahnya ke got. Jadi tim kita jibaku sama sampah ini. Setiap hari dibersihkan sampah plastik dan sebagainya. Kasihan teman-teman yang di hilir di Pati Sraga dan sebagainya. Lewat forum ini kita menghimbau buat masyarakat siapapun itu, kita sama-sama agar budaya bersih kita udah bagus, tapi buangnya jangan ke tempat yang publik seperti itu. Bahkan mereka kadang-kadang buang sampah pun bukan di tempat sampah. Di mana daerah kosong, di pojok-pojokan dibuang di sana. Padahal udah disediakan. Mungkin nggak mau bayar iuran bulanan mungkin seperti itu. Kadang-kadang ada juga. Atau mungkin ada fenomena anak-anak kos yang kadang-kadang lewat sambil buang sampah seperti itu. Kita nggak bilang siapa-siapa. Tetapi faktanya adalah setiap hari banyak sampah yang dibuang ke saluran kita. Tim kami jibaku tiap hari, artinya harus ada pembelajaran. Jangan sampai terulang terus, kan kurang bagus. Ini bisa lewat edukasi lewat sekolah, lewat adik-adik kita semua, penyadaran bahwa buang sampah ini pada tempatnya dan penting. Apalagi nanti di musim hujan, nah ini paling penting. Jadi terkadang ada kayu, ada potongan bambu, ada kasur bahkan sering, ada kursi-kursi kayu dibuang ke saluran. Nah ini kan luar biasa. Kasihan nanti teman-teman yang di bawah yang kena dampak dari macetnya saluran itu. Yang kedua juga fenomena semakin mengecilnya dimensi saluran dari mungkin ke bawah makin kecil ya. Nah, ini juga menimbulkan di bawah pasti bahkan banjir seperti itu. Kemudian Pak Agus Mayong, Jembatan Mayong betul, jadi kita sudah sedang bekerja. Mudah-mudahan di bulan Desember ini selesai sehingga lebih lancar. Ampura Pak Gus, jadi mungkin agak muter sedikit harus sedang pembangunan, jadi memang jalan alternatif yang dipakai dulu. Ya, tapi memang untuk sebuah pembangunan memang perlu penguatan sedikit. Tapi nggak apa-apa, nanti ke depan pasti akan bagus ini aksesnya. Baik, terima kasih Pak Kadis ya sudah ditanggapi ketiga penelpon kita. Pak Kalaksa, nah bagaimana melihat komentar-komentar dari para pendengar kita ini terkait dengan lingkungan, sampah, kemudian investasi di tempat-tempat yang rawan bencana, dan juga ini terkait dengan apresiasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudahan aktivitas masyarakat. Silakan Pak Kalaksa. Oke, terima kasih nih atas ininya Pak Anggas, Pak Gusmau maupun Pak Sutayo ya atas saran masukan, apresiasi juga terkait dengan pengelolaan tata ruang bangunan yang aman bencana. Terutama tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kadis PU karena beliaunya yang lebih teknis ya di bagian tata ruang dan bangunan, sehingga kami di BPD menambahi sedikit terkait dengan pengelolaan lingkungan ya yang tadi disampaikan masalah sampah itu kan yang saat ini menjadi penyebab lah setiap musim hujan itu terjadi banjir. Nah pada kesempatan ini tadi juga sudah diimbau oleh Pak Kadis bagaimana kita bersama-sama bisa mengelola sampah kita kelola di sumber sehingga sampah ini tidak menjadi masalah ya. Apabila ini tidak dikelola akan menyebabkan bencana. Kasihan teman-teman kita yang ada di hilir. Sedangkan untuk sampah-sampah yang upacara ini mohon juga kita bersama-sama bagaimana kita bisa melaksanakan upacara secara hikmah, tetapi setelah melaksanakan upacara nanti mungkin bisa dibantu bagaimana untuk bisa mengkoordinasikannya dengan adat ya sehingga sampah upacara ini tidak menyebabkan lingkungan kita menjadi kelihatan tidak bersih atau kotor, atau kalau ini menumpuk di saluran sungai juga atau di pantai juga bisa mengganggu lingkungan di sana. Terus yang selanjutnya terkait dengan masalah pohon. Nah ngomongin pohon ini memang kita harus selektif karena di saat musim kemarau seperti saat ini kan suhu terasa sangat panas. Nah, kita juga
sangat membutuhkan pohon itu. Nah, kita penting sekali pohon ini karena sebagai sumber oksigen. Dan di saat musim hujan, pohon besar ini memang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Nah, terkait dengan pohon-pohon yang ada di jalan, terutama yang banyak disoroti adalah pohon yang ada di jalan nasional. Nah, ini karena jalan nasional merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Jalan. Nah, ini kita juga sudah berkoordinasi dengan PPK Balai Jalan. Hal ini sedang ada pengecekan ke lapangan. Antara Balai Jalan, Dinas PUTR Kabupaten, Dinas LH, Disub, dari PLN maupun Telkom sedang teman-teman di lapangan untuk mengasesmen pohon-pohon mana yang perlu ada pemangkasan atau memang kalau membahayakan perlu ditebang kan gitu. Nah, di daerah mana saja sedang dilakukan pengecekan? Sekarang ke arah barat di daerah Lovina, Temukus, Dencarik sampai ke Kaliangat itu kan itu yang pohon-pohon yang besar. Setelah dicek bersama dengan punya asetnya Balai Jalan yang ini aset. Nah, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama kan seperti itu. Nah, itu terkait dengan pohon artinya kita selektif. Satu sisi saat musim panas kita sangat butuhkan sekali. Tapi saat musim hujan memang menjadi hal yang menakutkan. Kita lah yang lebih mengasesmen yang sama. Terus yang lanjut dengan Pak Gus Mau saat musim sebentar lagi kita akan musim hujan ya. Nah, dari sekarang lah kita bersiap-siap. Nah, semua elemen termasuk kita juga pemerintah, masyarakat, stakeholder terkait. Nah, kita antisipasi musim hujan ini pertama ayo kita mulai sekarang untuk membersihkan saluran sungai, drainase, termasuk juga ya sampah tadi. Kita kelola dengan baik, dikoordinasikan di sumbernya, di rumah tangga dan di lingkungan di desa kan sudah banyak dibangun dari Pak Kadis PU membangun TPS 3R yang dikelola oleh desa. Inilah harus kita manfaatkan dengan baik sehingga sampah yang tidak mempunyai nilai itu yang kita kelola di TPA. Ada oleh rekan-rekan kita di Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai nilai yuk kita tabung. Ada programnya bank sampah, ada kegiatan-kegiatan pembuatan ekoenzim, pupuk kompos kan seperti itu. Nah, ini yang tekankan terkait dengan persiapan musim hujan. Ayo kita jaga lingkungan kita supaya bersih dan kita tetap waspada karena cuaca ini sangat tidak menentu ya. Sekarang panas tiba-tiba hujan. Kita saat ini di Buleleng musim kemarau, di Pancasari banjir. Di satu sisi teman kita di barat di daerah Gerogak Serit kekurangan air bersih, di Pancasari berlebih airnya sampai menimbulkan banjir. Nah, ini kan dalam satu wilayah Buleleng cuacanya berbeda. Nah, inilah dinamika cuaca kita di Buleleng. Nah, sekali lagi kita harus tetap waspada, siap siaga karena bencana ini tidak bisa kita prediksi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644. Sebelum kita buka lagi, kalau memang masih ada waktu kita akan sapa lagi begitu ya Pak Kadis ya. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada yang bergabung juga. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Ibu Emi yang ada di Semeru. Ingin bertanya, ini terkait dengan untuk para masyarakat yang melakukan atau membangun tidak sesuai dengan aturan, terutama untuk sepadan, apakah memang ada sanksinya ya Pak? Mohon dijawab. Dan bagaimana kita masyarakat juga bisa ikut mengawasi terkait dengan pembangunan ini. Terima kasih Bu Emi yang ada di Semeru untuk atensinya. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kadis, silakan. Ya, terima kasih Bu Emi di Semeru. Jadi betul sekali nih, Bu Emi cerdas sekali nanyanya nih. Mungkin kondisi di lapangan kayaknya pengalaman mereka. Jadi betul terkait dengan sempadan ada regulasinya. Jadi kita punya rencana detail perkotaan Singaraja. Membangun di kawasan kota Singaraja sudah ada semua jalan, udah ada sempadannya. Jadi nggak boleh maju bangunan itu sampai di bibir jalan nggak boleh. Karena harus ada bahu jalan, ada saluran, ada sedikit kelajakan. Baru dibangun rumahnya. Yang kedua juga ada sempadan antar bangunan. Ini penting. Jangan sampai mepet ini. Ketika ada konsleting di rumah A akan berdampak pada rumah B juga. Ketika besar lampunya. Dengan adanya sempadan ini, tim kita bisa masuk untuk mengawal itu. Damkar, mungkin BPBD juga, tim PU juga bisa masuk dan masyarakat juga bisa saling lindungi. Jadi pribadi rumah itu cukup safety untuk menjaga dia sendiri. Kalau mepet rumahnya pasti akan berdampak pada tangganya. Nah,
Nah ini maksudnya fungsi sepadan itu, controlling sana. Ketika ada sesuatu, evakuasinya lebih gampang seperti itu. Jadi Bu Emi terima kasih, ada sanksi juga. Bahkan nanti ketika mereka pertama kan teguran dulu kita, pembinaan, tapi ketika bandel nanti bisa sanksi dibongkar. Tapi ketika dia punya PBG, nanti ketika ada pelebaran jalan misalnya, pemerintah ganti rugi dengan harga yang ganti untung. Tapi ketika tidak ada PBG, mungkin beda perlakuannya, appraisalnya seperti itu. Jadi PBG merupakan perwakilan pemerintah lewat sertifikat itu hadir di sana untuk mengawasi masyarakat juga dan memberikan kepastian hukum di sana untuk masyarakat. Artinya mereka masih menggunakan tanah miliknya begitu ya Pak Betul, ya? betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi atas atensinya. Pak Kalaksa bisa menambahkan bagaimana? Cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644 dan juga ada Ibu Made di Sambangan. Nah, satu lagi yang ingin bertanya ini, pagi Bapak narasumber, Tiang mau sedikit bertanya untuk atap baja ringan, apakah aman ya dari petir atau listrik? Terima kasih. Nah, silakan. Mungkin bisa dijawab Pak Kalaksa dulu sebelum nanti ke Pak Adipta. Oh, silakan Pak Adipta. Ini atap baja ringan ini banyak digunakan ya, apalagi untuk rumah-rumah kekinian Pak. Betul. Nah, ini apakah memang aman dari petir atau listrik? Atau memang ini memang perlu ada yang diperhatikan juga untuk penggunaannya. Silakan Pak Kadis. Baik, Bu Made di Sambangan, terima kasih. Ini juga sangat apresiasi kami terkait dengan atap baja ringan. Jadi memang sekarang kan banyak tren seperti itu. Karena kondisi kayu juga mahal dan juga hutan juga udah habis seperti itu kondisinya. Jadi banyak masyarakat pindah ke pakai baja ringan. Jadi atap baja ringan aman dari segi listrik dan petir sebenarnya. Jadi nggak masalah dan juga aman dari rayap dia. Jadi kan lebih ringan konstruksinya, lebih aman dari bahaya kebakaran sebenarnya, dan juga untuk jangka panjang lebih ekonomis. Plus lebih cepat untuk konstruksinya. Jadi pakai paku inilah dia bukan pada saat waktu lebih cepat dan lebih ekonomis jangka panjangnya seperti itu. Kalau gempa gimana Pak? Kalau gempa juga karena konstruksinya ringan, jadi lebih kuat, namun harus didesain dengan bagus pada saat pengerjaannya. Nah ini penting, kadang-kadang kan bahannya bagus, tapi proses pengerjaannya salah, nggak tepat, juga berdampak terhadap konstruksinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Made di Sambangan. Langsung dijawab Pak. Nggih, suksma informasinya berarti sangat bagus dan efisien nggih katanya. Baik Pak Kalaksa, ingin menambahkan silakan. Iya, baik. Dan terima kasih juga untuk Ibu Made di Sambangan, untuk pendengar kita yang sudah ikut bergabung di 24644 juga terima kasih. Untuk di RRI Singaraja Official ini ada Ibu Murdana, semoga Buleleng aman selalu, dijauhkan dari bencana. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Untuk yang ingin bertanya juga nanti kita akan buka lagi mungkin di lain kesempatan ya. Kita akan angkat lagi topik-topik yang menarik terkait dengan aman dan juga tanggap bencana. Tapi sebelum kita pamit, kita akan dengarkan dulu closing statement dari kedua narasumber kita yang sudah hadir. Dari Pak Kalaksa BPBD, silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rizka. Dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Buleleng, seperti kita ketahui bahwa Buleleng ini kan di samping kita tanah kita subur, kekayaan kita banyak ya, misalnya alam pertanian, tapi juga mempunyai potensi bencana. Ada 9 potensi bencana di Buleleng. Oleh karena itu mari kita bersama-sama tetap waspada, siaga, apalagi kita Buleleng berpotensi gempa, berpotensi banjir. Nah, ini kita harus lebih awal siap siaga. Kita harus mengetahui potensi bencana di lingkungan kita. Kita lebih banyak melaksanakan simulasi sehingga pada saat terjadi bencana kita tidak panik. Nah, ini biasanya kalau bencana kita panik, inilah kepanikan ini yang menimbulkan terjadinya korban jiwa. Oleh karena itu, ayo kita berlatih sehingga kita selamat semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Aryadi Pribadi. Pak Kadis PUTR, Bapak Adipta, silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Jadi kami ada himbauan buat masyarakat. Jadi ketika akan berinvestasi ataupun beli lahan ataupun bangun rumah, nah kami Dinas PU membuka
klinik gratis, Ya. konsultasi di PU. Jadi sebelum eksekusi beli lahan, kita kasih advice. Lahan itu aman nggak dari sisi tata ruang, kebencanaan seperti apa, boleh dibangun nggak lahan itu. Nah kami di PU ada peta digital yang sudah mengakomodasi semua kepentingan itu sebagai dasar kita bangun di Buleleng, sehingga ke depan si pemohon ada rasa aman, nyaman dan pasti secara hukum. Ketika PU sudah bilang ini oke, jadi kan gampang untuk proses izin ke depan seperti itu. Yang sampai nanti ketika tadi kayak Pak saya di Tejekule itu kan bahaya. Karena kebutuhan uang tapi masyarakat tetap dibeli tapi itu tidak ada bencana. Kedepannya akan ada potensi yang luar biasa nanti. Jadi kita ingin Buleleng biar aman dan sejahtera seperti itu ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Ini himbauan yang sangat bermanfaat juga untuk masyarakat nih, terutama yang buat yang mau membangun rumah, baru membeli tanah atau akan membeli tanah gitu ya. Bisa datang ke PUTR untuk melakukan konsultasi gratis ya Pak ya, tanpa dipungut biaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir, Bapak Kalaksa BPBD Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi. Terima kasih ya Pak sudah hadir ya Pak. Dan juga terima kasih untuk Pak Kadis PUTR Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Adipta Eka Putra. Terima kasih Bapak sudah hadir ya. Dan juga pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Jangan kemana-mana karena kami juga masih akan menghadirkan informasi-informasi lainnya dalam acara siaran-siaran lainnya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya saya Rizka Desiandra, selamat pagi, sampai jumpa di Dialog Hai Balikan Ken berikutnya. Singaraja pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.